Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang implementasi algoritma kriptografi RSA berbasis website menggunakan PHP. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Ahmad Fikri Haikal, dan juga teman saya Muhammad Birza Marandi, dan juga Rafli Fahri, Tony Afriza, dan Yoga Prasetya. Lalu bab 1 akan dijelaskan oleh Mas Birza. Ya, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Sejalan perkembangan teknologi dan meningkatnya pertukaran data sensitif secara digital pada pengiriman data atau pesan, keamanan data menjadi sangat penting. Supaya data aman dalam proses pengiriman data, dengan mengimplementasi algoritma kriptografi dapat menciptakan sistem keamanan pada data. Rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan keamanan pesan berbasis web dan bagaimana sih cara mengimplementasikan algoritma RSA untuk keamanan pesan berbasis web. Tujuan dan manfaat. Di sini juga ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu untuk menerapkan kriptografi RSA untuk enkripsi dan dekripsi untuk menghasilkan sebuah keamanan dan kerahasiaan data yang lebih baik. Manfaatnya yaitu menambah pengetahuan dalam pengembangan keamanan pada sistem atau aplikasi dan juga memberikan ilmu mengenai kriptografi RSA. Metode penelitian. Metode dalam perancangan situs web ini menggunakan metode studi pustaka berupa pengumpulan data dari data jurnal dan artikel yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi, enkripsi, dan dekripsi berbasis web, sehingga nantinya aplikasi yang digunakan bermanfaat bagi pengguna lain. Ruang lingkup. Di sini ada beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama, implementasi kriptografi yang dibuat adalah berbasis website. Yang kedua, sistem yang dibuat meliputi input pesan yang ingin dienkripsi. Yang ketiga, aplikasi kriptografi ini dapat diakses melalui web browser dan tidak memerlukan instalasi software khusus. Yang keempat, pengguna dapat memasukkan data yang ingin dienkripsi atau didekripsi melalui antarmuka web yang mudah digunakan. Dan yang terakhir yaitu enkripsi kalimat menggunakan algoritma RSA untuk kriptografi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tony. Baik, terima kasih Mas Birza. Di sini untuk bab 2 yaitu untuk landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integrasi data, serta autentikasi. Kriptografi juga berasal dari bahasa Yunani, kriptos artinya secret atau rahasia. Sedangkan grafen artinya writing, tulisan. Jadi kriptografi berarti secret writing atau tulisan rahasia. Yang kedua yaitu RSA. Algoritma Reverse Shamir Adleman atau RSA merupakan algoritma kriptografi pada tahun 1977 oleh Ron Rivest. Nah, RSA ini mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik boleh diketahui oleh siapa saja dan digunakan untuk enkripsi, sedangkan kunci pribadi hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh mengetahuinya dan digunakan untuk proses dekripsi. Yang ketiga itu landasan teorinya PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa program yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Selanjutnya untuk bab 3 pembahasan dilanjutkan oleh Mas Yoga. Baik, di bab 3 yaitu pembahasan ada analisa kebutuhan. Nah, analisa kebutuhan ini dibagi ada dua.
yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, analisa kebutuhan fungsional ini menggambarkan persyaratan penerapan sistem yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, kebutuhan fungsional yang harus dimiliki oleh aplikasi enkripsi dan dekripsi ini terdiri dari yaitu sistem dapat melakukan enkripsi dan dekripsi berdasarkan key, sistem dapat menampilkan hasil dari enkripsi, kemudian sistem dapat menampilkan hasil dari dekripsi. Yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional ini untuk menunjang kinerja sistem. Persyaratan non-fungsional yang harus dipenuhi yaitu kinerja, yaitu sistem berjalan dengan baik pada OS Android atau Windows, kemudian mudah digunakan. Nah, mudah digunakan ini yaitu sistem mudah digunakan agar pengguna dapat menjalankan aplikasi atau sistem dengan baik dan lancar. Kemudian ada dokumentasi. Sistem dapat menampilkan dari hasil enkripsi dan dekripsi. Kemudian terakhir adalah hemat biaya. Sistem tidak memerlukan perangkat keras lain dalam proses eksekusi. Perancangan objek. Nah, di sini ada rancangan dokumen masukan. Nah, berikut bentuknya dalam gambar tersebut yang bernama dokumen plaintext enkripsi dengan fungsi untuk pesan yang akan dienkripsi dari sumber user dan tujuan user dengan media teks dengan frekuensi setiap akan melakukan enkripsi. Kemudian ada bentuk yang sesuai dengan gambar tersebut dengan nama dokumen ciphertext deskripsi dengan fungsi sebagai pesan yang tidak bisa dibaca untuk dilakukan deskripsi. Berasal dari sumber user, kemudian tujuannya user dengan media teks frekuensinya setiap melakukan deskripsi. Kemudian ada rancangan dokumen keluaran. Nah, rancangan dokumen keluaran ini dalam bentuk gambar berikut dengan nama dokumen ciphertext enkripsi dengan fungsi sebagai hasil dari pesan yang tidak dapat dibaca lagi dari sumber user, kemudian tujuannya user dengan media teks dan frekuensinya setiap melakukan enkripsi. Kemudian dalam bentuk gambar tersebut dengan nama dokumen plaintext dekripsi dengan fungsi pesan asli yang bisa dibaca dari hasil dekripsi dari sumber user, kemudian tujuan user tersebut juga dengan media teks dan frekuensi setiap melakukan deskripsi. Nah, berikut tampilan hasil yang merupakan hasil dari implementasi yang menampilkan dua form enkripsi dan dekripsi yang hasilnya akan ditampilkan di bawah tombol enkripsi dan dekripsi. Nah, cara kerja aplikasi itu adalah setelah membuka halaman langsung menampilkan dua form yang satu untuk dekripsi dan satunya untuk enkripsi. Kemudian menampilkan dua tombol. Setelah itu langsung melakukan generate key dengan menekan tombol bertuliskan generate key. Kemudian form enkripsi mengisi teks berisi pesan yang akan dieksekusi. Setelah itu tekan tombol enkripsi agar nanti akan ditampilkan hasil enkripsi di bawahnya. Kemudian pada form deskripsi untuk menampilkan hasil enkripsi dengan masukkan ciphertext ke dalam form input, kemudian klik tombol deskripsi yang hasilnya akan dimunculkan di bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fikri Haikal. Masih di mute. Ya, jadi di sini ada kesimpulan yaitu RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang dapat mengenkripsi suatu pesan dengan menggunakan kunci publik dan kunci pribadi yang masing-masing kunci tersebut memiliki kegunaan yang berbeda. Jadi pada kunci publik digunakan untuk enkripsi, sedangkan kalau kunci pribadi digunakan untuk dekripsi. Lalu RSA juga aman ketika digunakan dengan panjang kunci yang sesuai dengan kebutuhan.
dan mampu mengenkripsi dan dekripsi data dengan keamanan yang tinggi. Tetapi kalau RSA memiliki kinerja yang lambat ketika menggunakan kunci yang sangat panjang, yang dapat memperlambat proses enkripsi dan dekripsi untuk data yang besar. Di sini ada saran, yaitu ketika menggunakan algoritma kriptografi RSA, sebaiknya menggunakan kunci yang tidak terlalu panjang agar proses enkripsi dan dekripsi tidak lambat. Ya, berikut ada demo aplikasi dari Mas Rafli Fahri. Ini saya akan mendemokan bagaimana implementasi algoritma enkripsi RSA. Pertama di sini key-nya belum kita generate, jadi kita generate dulu key-nya. Key berhasil di generate, lalu akan muncul ada public key dan private key. Lalu kita akan melakukan enkripsi dulu dari plain text. Misalkan kemudian kita enkripsi. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita akan melakukan deskripsi, hapus, deskripsi. Nah, begitu hasilnya. Seperti ini. Saja kan saya berikan lagi kepada Mas Haikal. Ya, terima kasih Mas Rafli. Mungkin itu dari penjelasan dari kelompok 1, yaitu kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.